The topic of this session. Topik dari sesi ini yaitu sikap dan keahlian yang dibutuhkan oleh mediator KI. Kita akan melihat secara lebih dalam kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan oleh mediator dalam praktik mediasi mereka. Unsur utama dari mediator yang ideal adalah kerahasiaan, independensi dan imparsialitas, fleksibilitas dan objektivitas, kemampuan mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan terbuka, memahami psikologi manusia dan bisnis, dan juga kemampuan untuk belajar terus-menerus dan terus-menerus berlatih di bidang ini. Berdasarkan daftar ini, kita akan menjabarkan keahlian-keahlian apa saja yang dibutuhkan oleh seorang mediator untuk bisa mendemonstrasikan masing-masing dari unsur tersebut. Penting kita mulai untuk mengatakan bahwa unsur yang harus ditunjukkan oleh mediator juga direfleksikan di aturan perilaku mediator Uni Eropa. Di dalamnya ada 6 prinsip yang dikembangkan oleh para stakeholder. It is intended to be applicable. Komisi Eropa. Dan ini dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis mediasi terkait perkara sipil, perkara perdata dan bisnis terkait kekayaan intelektual. Ini adalah hal-hal yang perlu ditekankan. Institusi yang menyediakan mediasi bisa melihat kode ini dan mengadopsi aturan-aturan yang lebih rinci of conduct to the types dan menjalankan aturan ini sesuai dengan yang ditawarkan oleh institusi tersebut terkait bidang-bidang khusus, misalnya kekayaan intelektual. Ini adalah kasus yang dihadapi di UIPO yang sudah menggunakan peraturan-peraturan tersebut dan mengembangkannya ke dalam aturan-aturan di bawahnya dan berlaku untuk semua kerangka kerja regulasi dan membuat aturan-aturan pelaksanaan yang mencakup ketentuan-ketentuan dari Code of Conduct untuk mediator Uni Eropa. Yang harus ditekankan di sini adalah the adherence to the European Code. Kepatuhan untuk menjalankan Code of Conduct Uni Eropa tidak hanya berlaku untuk kerangka kerja regulasi nasional dari masing-masing negara anggota Uni Eropa. Ini artinya mediator harus mematuhi Code of Conduct dan mematuhi peraturan dan perundangan serta norma yang berlaku dari jurisdiksi di mana mereka beroperasi. Selanjutnya kita akan membahas secara rinci salah satu unsur di daftar kita, yaitu mediator harus menunjukkan keahlian yang terkait yang kita mulai dengan kerahasiaan. Untuk kerahasiaan adalah unsur yang sangat penting dari proses mediasi. Ini adalah kewajiban yang ditentukan oleh Code of Conduct Mediator Uni Eropa dan juga merupakan kewajiban yang terus dikembangkan di Dewan Banding UIPO untuk peraturan mediasi. Selain itu, para mediator di UIPO, karena mereka merupakan bagian dari staf internal, mereka juga harus patuh pada peraturan kerahasiaan karena status mereka sebagai pegawai UIPO, karena mereka juga harus patuh pada peraturan staf internal UIPO. Kewajiban kerahasiaan dalam mediasi adalah pedang bermata ganda. Ini artinya, pertama-tama di satu sisi, ini mediator tidak boleh menyampaikan informasi apapun that is
disclosed in confidence, dia diungkapkan secara rahasia kepada mediator oleh salah satu pihak, dan informasi tersebut tidak boleh disampaikan kepada pihak lainnya tanpa izin pihak yang menyampaikan hal tersebut. Ini adalah aspek pertama. Aspek kedua adalah ini mencakup larangan secara umum untuk berbagi informasi kepada masyarakat terkait mediasi, yang mencakup larangan penyampaian kepada pihak ketiga. Jadi pada dasarnya mediator tidak boleh terlibat dalam litigasi atau proses-proses lainnya terkait dengan sengketa dan terkait dengan mediasi tersebut. Dan tentunya di akhir mediasi, para mediator harus menghancurkan semua bahan yang diperoleh untuk mediasi tersebut setelah diperoleh penyelesaian sengketa. Apa saja yang dimaksud dengan kerahasiaan? Informasi rahasia adalah semua hal yang terkait dengan proses mediasi. Jadi, bahkan permintaan dari salah satu pihak untuk menyelesaikan mediasi itu merupakan informasi rahasia dan itu tidak boleh dibagi. Kerahasiaan juga mencakup proses dari mediasi parties had a settlement or they didn't have reached a dan settlement. informasi tentang para pihak itu menyelesaikan sengketa atau tidak menyelesaikan sengketa atau opini-opini yang terkait dengan selama proses mediasi. Jadi berdasarkan hal tersebut, keahlian yang terkait dengan hal ini itu apa? Terkait dengan kewajiban kerahasiaan ini. Kewajiban kerahasiaan ini terkait dengan dua keahlian berikut ini. Pertama adalah kemampuan untuk dari mediator untuk memperoleh kepercayaan dari para pihak terhadap diri mediator tersebut dan juga terhadap proses mediasi. Jadi mediator harus mengingatkan para pihak sejak awal dan pada akhir sesi bahwa prinsip kerahasiaan mencakup proses ini dan ini harus selalu dihormati. Yang kedua, kerahasiaan terkait dengan keahlian mediator dan kemampuan mediator untuk mengelola secara efisien proses yang berlangsung. Apa artinya? Ini artinya mediator harus menjalani proses dan mediator harus menemukan dasar bersama dari proses tersebut terkait dengan penyelesaian sengketa. Bahkan jika para pihak karena kerahasiaan, para pihak hanya mengizinkan informasi terbatas untuk dibagi. Jadi misalnya pihak mengatakan, Anda tidak boleh memberitahukan ini kepada pihak lain, Anda hanya boleh mengatakan A, B, C, D saja, dan Anda tidak boleh, Anda dari A, B, C, D, E, Anda hanya boleh menyampaikan unsur A. Ini penting bagi mediator karena jika pesan yang ingin disampaikan dari satu pihak ke pihak lain sangat terbatas, maka proses ini bisa tertunda dan akan lebih menantang bagi mediator untuk menemukan dasar bersama dan melakukan pembahasan dari pihak yang bersengketa tersebut. Jadi mediator harus sadar tentang hal ini dan bisa menyampaikan informasi dengan baik meskipun informasi yang bisa disampaikan terbatas. Untuk imparsialitas atau ketidakberpihakan, kewajiban ketidakberpihakan ditentukan berdasarkan Code of Conduct Mediator di Uni Eropa dan juga ada di dalam peraturan mediasi Uni Eropa. Mediator harus bersikap tidak memihak pada kedua belah pihak dan berkomitmen untuk melayani masing-masing pihak secara seimbang dalam proses mediasi. Terkait dengan ketidakberpihakan, untuk memastikan inklusivitas, mediator harus bersikap atentif dan memperhatikan untuk memastikan agar para pihak bisa memulai kesempatan yang bersama untuk berpartisipasi dalam proses ini. Dan mediator harus mendemonstrasikan netralitas dan tentunya memberikan perlakuan yang setara untuk kedua belah pihak. Penting juga untuk memahami bahwa
permasalahan mengenai diskriminasi juga ditemui dalam mediasi terkait dengan bias terhadap satu pihak atau pihak lainnya. Mediator harus segera bereaksi dan memperjelas bahwa mediator selama proses ini perilaku seperti ini tidak akan diterima. Terkait perilakunya sendiri, mediator harus berupaya memonitor dan memastikan semua pihak punya kesempatan yang sama untuk didengar dan menyampaikan opininya. Asumsi harus dihindari. Ini juga bisa membuat mediator terlindung dari bias, dan secara kadang mediator di bawah sadar akan bisa saja bias karena itu sifat alami manusia, dan mediator harus menghindari asumsi-asumsi dan menghindari untuk mengambil kesimpulan cepat sehingga menghindari bias di bawah sadarnya itu. Karena bias bisa bersifat di bawah sadar, maka kerja dari mediator untuk menekan hal itu harus terus-menerus dilakukan melalui pelaksanaan kesadaran diri yang terus-menerus dan kontrol diri yang lebih baik. Independensi ini adalah kewajiban yang terus-menerus untuk memastikan proses mediasi berlangsung dengan baik. Jadi mediator harus menyampaikan keadaan-keadaan seperti hubungan bisnis atau dengan salah satu pihak, kepentingan finansial terhadap kasus ini dengan perkara mediasi tersebut, baik sebagai konsultan legal atau bagian dari proses konseling lainnya yang terkait dengan salah satu pihak. Ini adalah kewajiban dari mediator untuk menyampaikan hal ini sejak awal. Tentunya, jika meskipun mediator sudah menyampaikan adanya konflik interest ini dan para pihak masih setuju untuk menggunakan mediator tersebut, maka misalnya para pihak mengatakan mereka tidak peduli dan kita bisa melanjutkan mediasi. Dalam hal itu, mediator bisa terus menjalani proses mediasi dan mediator tidak dikeluarkan dari kasus. Untuk melihat gambaran singkat dari peraturan-peraturan kami, tugas ini ada di dalam proses sebelum setuju menjadi mediator. Jika ada kasus konflik kepentingan, ini harus dinyatakan sejak awal dan mediator harus melepaskan kepentingan pribadinya atau mengundurkan diri. Tapi di masa depan, setelah mediator diputuskan untuk memimpin mediasi, mediator tidak boleh terlibat lebih lanjut dalam proses-proses perkara setelah proses mediasi selesai. Sekarang sekali lagi kita melihat keahlian-keahlian apa saja yang terkait dengan hal ini, yaitu kewajiban independen. Mediator harus transparan jika ada keterkaitan dengan pihak-pihak sebelumnya, dan terserah kepada para pihak untuk mengatakan untuk melanjutkan dengan mediator ini yang dan mereka sudah tahu terkait tautan masa lalu tersebut, atau para pihak tidak ingin melanjutkan mediasi dengan orang tersebut. Transparansi merupakan bagian penting untuk membangun apa yang kami sebut kepercayaan, rasa percaya antara mediator dan para pihak. So the rapport is an essential component. Rasa percaya adalah komponen yang penting dalam proses mediasi. Semakin cepat dibangun rasa kepercayaan, maka proses mediasi akan lebih cepat selesai untuk pihak-pihak tersebut. Ini karena membangun kepercayaan adalah langkah pertama untuk mengembangkan rasa percaya terhadap proses. Of course, but also to the face of the mediator. So the parties tidak hanya pada proses, tapi juga kepada mediator tersebut. Para pihak merasa yakin bahwa proses ini berlangsung dengan adil dan mediator adalah mediator transparan, sehingga proses penyelesaian sengketa lebih mudah. Fleksibilitas dan objektivitas. Proses mediasi berbeda dengan proses litigasi. Dalam mediasi
tidak ada aturan prosedural yang ada seperti yang sudah disampaikan dalam workshop kita sebelumnya. Manajer dari proses ini adalah mediator. Artinya, secara konkret, mengapa para pihak yang memutuskan hasil dari mediasi, mengapa manajer adalah manajer proses yang memutuskan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan proses ini. Jadi mediator lah yang menentukan apakah mediator ingin mendengar para pihak secara terpisah dalam meeting bilateral atau akan dilanjutkan ke dalam proses pertemuan bersama. Siapa yang akan berbicara lebih dahulu dan berapa lama waktu yang diberikan kepada para pihak, misalnya terkait dengan pertemuan bersama, mediator bisa memutuskan pertemuan bersama harus dilakukan agar satu pihak bisa menyampaikan penjelasan atau permohonan maaf dan bisa menentukan informasi-informasi apa aja yang disampaikan terkait dengan aspek-aspek spesifik, atau bisa memfinalisasi perjanjian. Keahlian khusus bagi mediator adalah untuk secara efektif dan secara strategis mengelola diskusi untuk memperoleh hasil penyelesaian sengketa. Pilihan yang dibuat oleh mediator selama proses mediasi, misalnya mediator memilih untuk melakukan proses bilateral dengan satu pihak atau memilih untuk melakukan pertemuan bersama, pilihan-pilihan ini sangat penting dan ini dapat memberikan dampak langsung dalam proses mediasi. Jadi mediator harus memiliki strategi khusus untuk memutuskan apa yang akan dia lakukan dalam proses ini. Misalnya, tergantung pada jalannya mediasi, semua rekan bisnis yang bersengketa bisa dikumpulkan secara langsung tanpa adanya pengacara, dan dalam studi kasus nanti kita akan lihat dalam presentasi berikutnya, tanpa kehadiran pengacara mereka bertemu secara langsung agar mereka bisa mencari titik penyelesaian yang lebih baik. Sekali lagi, ini adalah pilihan strategis dari mediator tentang bagaimana caranya bisa menangani proses dan bagaimana proses bisa diselesaikan. Jadi mediator harus berorientasi pilihan prosedur ini untuk tujuan penyelesaian sengketa. Ini sungguh menantang karena ini sangat mudah untuk masuk ke dalam diskusi internal, dan mediator harus selalu berfokus pada target akhirnya, yaitu assisting parties to reach a settlement. Bagaimana agar para pihak bisa memperoleh penyelesaian sengketa. Objektivitas. The flexibility of the process is flexible, no strict. Proses ini fleksibel, tidak ada aturan prosedural yang khusus. Tapi bukan berarti proses ini, yang penting proses ini bukan berarti proses ini tidak adil dan objektif. Mediator harus melihat para pihak dalam sesuai karakteristik mediasi. Dalam proses mediasi, peran mediator dalam proses ini harus diperhatikan. Mediator harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat. Mediator harus memperhatikan jika terjadi ketidakseimbangan kekuatan dari pihak tersebut. Mediator tidak boleh melakukan rebalance atau penyimbangan kembali terhadap kekuasaan, dalam artian mengurangi kekuasaan yang pihak yang lebih kuat dan lebih memilih ke pihak yang lebih lemah. Ini tidak boleh menjadi tujuannya. Objektivitas di sini adalah memberikan pelayanan kepada para pihak secara seimbang sehingga kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama untuk membuat keputusan informed decision terkait bagaimana mereka menyelesaikan sengketa mereka. Dengan kata lain, mediator harus memastikan melalui proses prosedural ini bahwa semua pihak mampu untuk
menentukan secara dirinya untuk dirinya sendiri menentukan hasil dari proses. Dengan cara itu, mediator memastikan para pihak mempercayai proses yang berlangsung dan para pihak akan memperoleh kepuasan dengan solusi yang diberikan untuk penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, mediator harus sangat berhati-hati dalam menentukan intervensi prosedural mereka karena dampak yang akan ditimbulkan oleh intervensi tersebut terhadap hasil dari mediasi. Jadi intervensi ini untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakseimbangan kekuatan harus dilakukan jika pihak yang lebih kuat memaksakan kekuatannya tersebut. Jadi pihak yang lebih kuat memaksakan dirinya untuk memperoleh keputusan dan pihak yang lebih lemah tidak bisa menyelesaikan sengketa tersebut, dan mediator harus berupaya untuk mengendalikan itu, mengendalikan ketidakseimbangan itu dengan cara membantu menjabarkan kepentingan dari masing-masing pihak agar memperoleh penyelesaian sengketa. Mendengarkan secara aktif dan pertanyaan terbuka. Mendengarkan secara aktif berarti memberikan cara kepada para pihak untuk mengekspresikan dirinya. Ini artinya mediator memahami apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Tiap pihak harus merasa bahwa diri mereka didengar dan dipahami. Rapport and also, of course, trust are developed dengan cara ini between the parties and the mediator. Rasa percaya akan timbul dari antara para pihak dan mediator. Proses mendengarkan ini bisa dilakukan dengan secara nonverbal, misalnya dengan anggukan atau kontak mata dengan mediator, atau bahkan dengan menggunakan kekuatan dari diam. Mediator juga bisa melakukan tantangan kepada para pihak melalui pertanyaan-pertanyaan pengujian fakta. Pengujian fakta adalah cara di mana masing-masing pihak bisa mengidentifikasi dirinya melalui diskusi dengan mediator, dan mereka bisa mengidentifikasi risiko dan kelemahan dari kasus yang mereka hadapi. For example, misalnya, mediator bisa menanyakan kepada para pihak dan bisa menantang para pihak untuk menanyakan apa yang Anda pikirkan, hasil dari pengadilan melalui proses litigasi terkait dengan unsur ini. Apakah Anda yakin penyelesaian sengketa ini akan memperoleh hasil positif atau negatif dengan dijalani di proses pengadilan? Untuk ini agar para pihak bisa memahami kekuatan dan kelemahan dari kasus mereka. Atau misalnya, apa rata-rata hasil ganti rugi yang bisa dihasilkan dari proses ini? Ini pertanyaan yang bisa kita tanyakan jika permintaan ganti ruginya sangat tinggi. Jadi para pihak bisa memahami sendiri bahwa permintaan mereka itu tidak masuk akal daripada jenis ganti rugi yang sesuai untuk kasus ini. Tentunya dengan menjadi seorang ahli kekayaan intelektual akan membantu mediator untuk bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan bisa melakukan tantangan secara efektif terhadap posisi dari para pihak, sehingga para pihak bisa mengerti kekuatan dan kelemahan dari kasus mereka. Jadi, jika pengujian fakta tersebut efektif dan faktual, maka itu akan bisa memperkecil ekspektasi para pihak yang terlalu tinggi, sehingga membuat lingkungan yang lebih kondusif untuk penyelesaian sengketa. Dengan mendengarkan secara aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, mediator bisa menemukan apa yang ada di balik konflik ini. Mediator harus mencari kepentingan-kepentingan di balik strategi dari para pihak. Artinya, mediator harus mengeksplorasi mengapa suatu pihak mengingat sesuatu, atau mengapa suatu pihak mengatakan sesuatu, dan apa posisi spesifik dari suatu pihak. Behind the party's position can be done through ini bisa dilakukan dengan
memperoleh penjelasan melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terbuka ini. Apa hubungan Anda dengan pihak lain misalnya? Bagaimana jika tidak terjadi penyelesaian sengketa misalnya? Jadi kita harus memberikan pertanyaan terbuka ini. Mediator tentu harus melihat kebutuhan bisnis yang lebih dalam serta nilai-nilai apa yang ada dan asumsi-asumsi yang ada. Dengan eksplorasi ini kebuntuan bisa menjadi dasar untuk diskusi dan mungkin bisa memperoleh penyelesaian sengketa. Kita harus mengingat bahwa dari posisi-posisi yang ada bisa kita temukan dan kita bisa ungkapkan hal-hal di balik para pihak tersebut. Kita bisa mengatakan bahwa mediator harus memiliki keahlian untuk mendengar, memahami, menantang jika perlu, dan melihat adanya batasan-batasan dari informasi yang diberikan oleh satu pihak atau yang lainnya, dan dengan cara itu bisa membuka komunikasi yang terkunci di antara kedua pihak dan bisa menemukan dasar bersama untuk diskusi. Dengan memahami psikologi manusia dan bisnis, mediator bisa melakukan proses dengan mengingat bahwa perasaan itu sama pentingnya dengan kebutuhan dan kepentingan. Tidak benar jika sengketa kekayaan intelektual tidak melibatkan emosi, karena jenis konflik apapun tentu melibatkan emosi, dan konflik KI tidak terkecuali dari ini. Jadi menangani emosi juga merupakan permasalahan penting bagi mediator, terutama dalam kasus KI. Jadi mediator harus memahami emosi, misalnya yang disebabkan between the parties. And these emotions, argumentasi antar pihak. Dan emosi ini harus berusaha dinetralkan oleh mediator. Misalnya dianjurkan bagi mediator untuk menormalisasi keadaan melalui pernyataan-pernyataan untuk menormalisasi keadaan. Misalnya mengatakan kepada pihak yang tidak setuju atau marah, dan mengatakan kepada pihak tersebut, marah itu wajar dalam proses ini. Pendapat yang berbeda itu adalah normal. Dan pihak tidak boleh putus asa untuk bisa memperoleh penyelesaian akhir. Juga dianjurkan untuk menggunakan pernyataan-pernyataan di mana konotasi negatif bisa dihilangkan untuk bisa memberikan pesan yang lebih jelas tanpa diikuti emosi yang dijelaskan oleh para pihak, dan menyampaikan hal ini kepada pihak lain secara netral tanpa diwarnai emosi. Jadi mediator juga harus menekankan perlunya mediasi dilakukan yang lebih yang melihat penyelesaian di masa depan, perkembangan di masa depan. Mediator harus mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan nilai dari permasalahan-permasalahan menggunakan mediasi. Ekspansi nilai bisa dilakukan melalui penjabaran kemungkinan potensi bisnis dan kerjasama dari para pihak di masa depan, atau melihat kemungkinan pernyataan permohonan maaf atau pemberian ganti rugi atau aspek-aspek lain yang tidak mesti bersifat finansial, tapi aspek yang benar-benar bermakna bagi para pihak tersebut. Ini juga harus dieksplorasi oleh mediator. Secara keseluruhan, mediator tentunya harus memiliki sikap yang positif, karena sikap positif ini juga menciptakan memberikan efek pada para pihak. Jika mediator bersikap positif, maka para pihak juga akan merasa positif dan akan mengadopsi sifat positif tersebut dalam proses sengketa mereka. Dengan sikap positif ini, mediator
membantu para pihak untuk lebih kuat menjalani dalam perkara mereka dan bukan bersifat keras kepala terhadap satu sama lain. Yang terakhir tentu saja kelanjutan dan pengembangan lebih lanjut melalui pembelajaran dan pelatihan. Jadi mediator tidak hanya harus sangat terlatih, tapi tetap terus mengembangkan keahlian mereka melalui pelatihan-pelatihan. Mediator tentu saja harus kompeten dan mereka harus menerima standar-standar yang ada yang diberikan oleh institusi yang diakui. Lebih lanjut, mereka harus selalu mengembangkan diri dan mengembangkan informasi yang ada dengan pengalaman-pengalaman rekan-rekan mereka dan menjalani pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi penting bahwa kewajiban untuk mengembangkan diri dan selalu memutakhirkan diri ini adalah merupakan hal yang harus dilakukan mediator dan ada di dalam aturan mediator EUIPO. Saya akan memberikan contoh pembelajaran berkelanjutan yang diikuti oleh mediator EUIPO. Dewan Banding EUIPO menawarkan pelatihan mediasi sejak 2011 dan sejak kantor EUIPO memberikan pelatihan mediasi kepada ahli KI mereka untuk bisa mengembangkan kemampuan mediasi mereka. Jadi semua mediator menjalani pelatihan terakreditasi untuk menjadi mediator terakreditasi pertama. Kemudian mereka punya akses untuk webinar-webinar atau sesi-sesi. Mereka harus ikut dalam mediasi. Of course, there are additional external trainings in which they participate, and dibutuhkan juga mereka juga menjadi latihan eksternal, dan kami juga mengadakan pertemuan mediasi di mana mereka bisa berbagi praktik-praktik mereka dan konsistensi dalam praktik mereka, dan juga berbagi hal-hal yang bisa dipelajari, dan juga komunikasi sebulan sekali terkait dengan tren-tren global dan isu-isu lainnya yang bisa muncul secara universal di dalam bidang mediasi. Dan kita akan masuk ke akhir presentasi saya. Terima kasih. Yes, thank you very much. Terima kasih, Natalia, telah berbagi secara rinci mengenai sikap dan perilaku dari seorang mediator. Kami menerima beberapa pertanyaan dari audiens, dan saya mengundang Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. We have 3 questions now. Ada 3 pertanyaan. Saya akan bacakan yang pertama. Anda menyebutkan tentang sikap dan perilaku dari mediator KI. Bagaimana dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh mediator KI? Bisakah Anda jelaskan lebih banyak? Bagian terakhir yang tadi, nanti saya akan sampaikan pengetahuan berdasarkan EUIPO untuk staf internal dari EUIPO. Pertama, mediator harus terakreditasi. Semua staf goes through this accreditation, their IP yang menjalani akreditasi ini adalah ahli KI yang merupakan staf ahli, dan kemudian mereka menjalani akreditasi oleh institusi yang diakui, misalnya CDR atau OCR, dan kemudian akan ada pelatihan secara kontinu yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi mereka tidak hanya terlibat dalam mediasi, tapi mereka juga harus memperbarui informasi yang ada melalui pelatihan-pelatihan internal mediasi semu dan pelatihan internal. Jadi kualifikasi spesifiknya untuk EUIPO atau untuk seseorang bisa menjadi mediator, tentunya dia adalah ahli KI dan memiliki latar belakang KI dan menjalani proses akreditasi berdasarkan pelatihan akreditasi mereka oleh institusi yang diakui. Pertanyaan kedua, claim or discovery of dapatkah
klaim atau pertemuan non-imparsialitas atau konflik kepentingan dari mediator digunakan untuk membatalkan perjanjian yang sudah ditandatangani setelah berlangsungnya proses mediasi. Saya bilang iya, tentu saja. Tetapi it's because there is already, I think Alexandra raised the tentu saja sejak awal sudah disampaikan hal ini. Nanti mungkin Alexandra punya pengalaman lebih banyak, tapi juga ada perjanjian yang sejak awal sudah ditandatangani bahwa kedua pihak akan masuk ke dalam proses mediasi. Jadi tentu saja saya bilang iya. Tapi nanti Alexandra mungkin akan menjelaskan lebih lengkap. Baik, Alexandra sudah ada. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi dari sini, selamat sore untuk Anda semua. Terima kasih sudah mengundang saya sekali lagi di workshop ini. Saya sungguh senang ada di sini. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Saya belum pernah mengalaminya. Tidak pernah saya mengalami konflik non-imparsialitas, atau hal tersebut belum pernah juga terjadi di kantor UIPO terkait mediator. Yang pertama yang ingin saya katakan terkait dengan pertanyaan ini adalah tentunya jika ada konflik kepentingan pada mediator, maka mediator berdasarkan peraturan harus, seperti yang dikatakan oleh Natalia tadi, pada semua tingkatan harus langsung menolak atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai mediator. Jadi tentu saja ini sangat langka terjadi. Bahkan jika demikian, jika ada pihak yang mengklaim ini, perjanjian yang sudah mereka tanda tangani sebelumnya akan merupakan perjanjian antar pihak tersebut yang diatur oleh peraturan hukum yang digunakan dari yurisdiksi yang digunakan oleh para pihak tersebut. Jadi tergantung pada aturan undang-undang EU misalnya, Uni Eropa misalnya, atau arbitrase WIPO. Jadi tergantung perjanjian antar pihak tersebut, apakah dinyatakan hukum apa yang akan dipatuhi dari perjanjian tersebut. Jadi ini harus dilihat. Saya rasa suatu perjanjian ditandai oleh dua pihak secara sukarela dengan pemahaman hukum yang dibantu oleh pengacara bisa dibatalkan oleh berdasarkan adanya perkara imparsialitas mediator, karena mediator tidak memberikan anjuran yang mengikat. Jadi mediator bahkan tidak memberikan nasihat apapun. Mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu para pihak untuk memperoleh kesepakatan secara sukarela. Jadi perjanjian sudah ditandatangani oleh para pihak, dan mediator tentu sudah independen di sana. Terima kasih Alexandra dan Natalia. Pertanyaan terakhir yang kami terima, saya ingin Alexandra dan Natalia kalau bisa menjawab pertanyaan panjang ini. Apakah fundamental bahwa mediator harus menyatakan jika dirinya sudah pernah memiliki riwayat dengan salah satu pihak dan non-disclosure-nya tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, tetapi jika ini mengakibatkan para pihak menandatangani perjanjian, saya rasa ini tidak boleh dilakukan karena adanya bias dari mediator. Apa posisi UIPO dan anggota pengadilan Uni Eropa terkait masalah ini? Saya rasa itu pertanyaan yang sama dengan sebelumnya, cuma ditanyakan dengan cara lain. Seperti Alexandra katakan tadi, penting untuk mematuhi peraturan perundangan yang mengikat perjanjian tersebut. Tergantung pada hukum nasionalnya, tapi pada akhirnya perjanjian mediasi sejak awal sudah diputuskan oleh para pihak dan mediator yang ada dalam proses ini. Jadi mediator harus menyatakan sejak awal mengenai keterkaitan itu, dan
para pihak lah yang menandatangani perjanjian tersebut. Ini ada perjanjian sukarela. Jadi jika ada peraturan perundangan nasional yang berlaku untuk perjanjian tersebut, maka bisa saja digunakan untuk membatalkan perjanjian dan mulai lagi proses yang baru atas dasar keberatan bahwa mediator bersifat berpihak. Tapi tetap saja pertanyaan ini terkait dengan konflik kepentingan. Saya ingin menambahkan di UIPO, karena ini secara khusus ditanyakan oleh terkait dengan pertanyaan ini, kami sangat ketat terkait dengan permasalahan ini. Seperti yang Anda ketahui dari presentasi Natalia dan juga dari presentasi kemarin, mediator di dalam UIPO our ADR service with mediators who at the same time di mana kami menangani layanan ADR kami bekerja, kami secara aktif merupakan pegawai UIPO dan misalnya saya adalah anggota Dewan Banding yang membuat draft atas keputusan. Jadi kami harus memastikan bahwa mediator kasus tidak boleh terlibat atau pernah terlibat dalam proses permohonan trademark terkait, merek dagang terkait, dan tahapan proses banding atau keberatan atau oposisi. Mediator tidak punya keterkaitan apapun dengan kasus tersebut. who verifies Dalam layanan ADR kami, karena semuanya dicatat dan direkam, jadi apa yang kami lakukan di UIPO dapat dilacak, dan layanan tersebut sangat tegas terkait hal ini. Jadi mediator akan segera mengundurkan diri dari keterlibatan sebagai mediator dalam kasus di mana mediator tersebut punya keterlibatan, dan bahkan jika ada keterikatan pribadi dengan salah satu pihak yang tidak bisa dapat diterima, yang bisa mengakibatkan ini akan mengakibatkan mediator tersebut dikeluarkan dari perkara oleh UIPO. Seperti yang dikatakan Alexandra, seperti yang dilihat dari presentasi saya, aturan perilaku atau code of conduct dari Uni Eropa sudah jelas. Tapi kode perilaku UIPO sudah menentukan batas minimumnya. Dan bahkan peraturannya meningkatkan standar itu. Peraturan kami lebih ketat daripada Code of Conduct Uni Eropa. Jadi seperti dikatakan Alexandra, standarnya sangat tinggi dan ketentuannya sangat ketat. Terima kasih Natalia dan Alexandra atas kontribusi Anda